Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami bertiga, saya, Naura Syakaila Zahra, beserta dua teman saya, yaitu Rara Widya Kirana serta Rahma Desti Salwa, akan mempresentasikan terkait dengan Costa Rica yang diintegrasi dengan 3 pilar dalam pembangunan wilayah berkelanjutan. Costa Rica sendiri merupakan negara yang dikenal sebagai contoh keberhasilan pembangunan wilayah yang banyak bergantung pada pemanfaatan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Negara ini menghadapi berbagai tantangan infrastruktur, transportasi, pemerataan sosial, dan tekanan terhadap lingkungan. Lalu untuk tujuannya sendiri, yang pertama tujuan lingkungan itu untuk melindungi hutan dan biodiversitas yang ada di dalamnya. Lalu mengurangi deforestasi hutan atau pengundulan hutan, lalu menjaga daya dukung ekologis. Selanjutnya, pada tujuan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ekowisata. Dan dengan basic ekonomi, green economy atau ekonomi hijau. Terakhir yaitu diversifikasi ekonomi berkelanjutan. Selanjutnya pada tujuan sosial yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, serta yang terakhir partisipasi komunitas lokal. Pada 3 pilar, kami mengintegrasikan terhadap pilar lingkungan, ekonomi, dan sosial. Pada pilar lingkungan, yaitu yang pertama terkait dengan konservasi hutan dan biodiversitas serta pengembangan ekowisata. Pada ekonomi, aspek ekonomi yaitu mengedepankan ekowisata sebagai mata pencaharian lokal serta kontribusi terhadap PDB dan untuk memperbanyak lapangan pekerjaan. Serta yang terakhir yaitu pada pilar sosial untuk investasi pendidikan serta kesehatan masyarakat. Selanjutnya, Dari berbagai kajian dan publikasi menunjukkan bahwa Costa Rica berhasil mengubah arah pembangunan melalui pendekatan green development. Model ini membuktikan bahwa konservasi lingkungan dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan bersamaan dan selaras melalui kebijakan yang konsisten, insentif ekonomi yang diberikan, dan juga partisipasi dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dari beberapa pilar pembangunan berkelanjutan yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian, Costa Rica juga memiliki relevansinya terhadap beberapa teori. Yang pertama, teori Sustainable Development dari World Commission on Environment and Development. Ini yang menyebutkan bahwa pemenuhan kebutuhan saat ini terkait penekanan tanpa mengorbankan kebutuhan generasi di masa depan melalui keseimbangan 3 pilar, yaitu lingkungan, ekonomi, dan juga sosial. Kemudian teori yang kedua ini adalah Sustainable Economic yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan, keadilan sosial, dan juga inovasi dari lintas sektor dari Huta Julu dan kawan-kawan tahun 2024. Kemudian ada Green Economic Theory yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi didorong oleh sektor wisata berbasis konservasi dan inovasi ramah lingkungan dari United Nations Environment Program tahun 2011, dan juga Regional Development Theory yang harus mengintegrasikan sumber daya lokal, konektivitas, dan juga pemerataan manfaat pembangunan dari Friedman tahun 1986. Meskipun Costa Rica sering dianggap sebagai contoh keberhasilan pembangunan berkelanjutan, tetapi masih terdapat banyak tantangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu terkait dengan infrastruktur transportasi yang masih lemah dan menjadi penyumbang emisi utama. Kemudian konektivitas antar wilayah belum optimal sehingga menghambat integrasi. Kemudian ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih ada, terutama di wilayah periferi. Dan yang terakhir terkait dengan tekanan pembangunan terhadap lingkungan yang terus meningkat. Akan tetapi, di Costa Rica ini tetap membuktikan bahwa pembangunan wilayah berkelanjutan ini dapat dicapai melalui integrasi lingkungan, ekonomi, dan sosial. Meskipun keberlanjutan yang ideal tetap memerlukan pembangunan yang lebih merata dan berintegrasi antar sektor. Sehingga Costa Rica ini secara keseluruhan dapat menjadi pembelajaran untuk Indonesia dalam inspirasi dalam konservasi dan pengembangan ekowisata berbasis alam. Indonesia sendiri dapat belajar bahwa keberlanjutan harus berjalan serentak di aspek ekologis, ekonomi, dan sosial untuk mencapai pembangunan wilayah yang berkeadilan. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.